Oke. Oke, teman-teman sudah siap ya? Kita mau mengikuti ibadah perayaan Paskah. Nah, untuk itu sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lause mohon dengan kasih Lause Lestia untuk boleh memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Berkat kasih-Mu yang melimpah, kami bisa merayakan hari Paskah pada saat ini. Pimpin kami di semua acara Paskah hari ini ya Tuhan, baik dalam puji-pujian, firman Tuhan, dan semua games yang akan kami mainkan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua, dan pakai kami untuk dapat menceritakan kasih Tuhan Yesus pada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Lause. Masih sama-sama. Oke, tadi adik-adik, tadi kan kita udah bernyanyi ya, oh sukacitaku. Tadi siapa yang ikut gerak nih? Tadi Lause lihat-lihat nih, ada semangat-semangat gitu ya. Tadi siapa ya tadi yang nggak ikut gerak? Ada? Masih? Tadi kayaknya nggak ada ya Lause ya, semua ikut gerak semangat-semangat. Nah, hari ini kita tadi kan udah main ya di awal, kita udah juga memuji nama Tuhan. Sebelum kita mau melanjutkan lagi, Lause mau nih kita semua untuk menyaksikan satu virtual choir di mana kita akan melihat teman-teman kita, atau mungkin teman-teman di sini juga ya, yang akan memuji nama Tuhan dengan semangat. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ketika mendengarkan mau nyanyi juga boleh banget dong ya, untuk memuji nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh dong sekali lagi Lause mau ajak kita semua buka mute-nya, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke nih, sambil kita noises. Nah, oke adik-adik. Kita hari ini tadi kan sudah Lause tadi bilang ya, ada banyak games-nya. Udah siap nggak main games lagi? Belum? Yes. Ngantuk. Aduh, Lause ngantuk kalau nggak ada suaranya. Udah siap? Lause tadi lihat sih semua udah teriak, cuman masih di mute. Boleh dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu bilang siap Lause gitu. Udah siap? Sudah? Sudah? Siap. Kalau gitu, mau main game lagi nih ya. Tadi kita udah main game yang pertama, judulnya apa? Siapakah aku? Sekarang kita mau main game yang kedua. Boleh Lause Yosefin di share screen dulu nih. Iya, boleh jawab. Boleh. Oke. Gambar. Permainan kali ini adalah tebak gambar. Mudah ya, tebak gambar. Ingat nih, yang aktif nanti tentu aja semua aktif lah, Lause percaya ya. Tapi sebelumnya Lause mau bacain peraturannya dulu ya. Ayo didengerin dulu ya peraturannya. Gampang kok peraturannya. Yang pertama, nanti teman-teman akan ada gambar-gambar yang akan muncul di layar teman-teman semua. Oke, ada beberapa gambar gitu misalnya.
Tapi nanti ingat, teman-teman selain lihat gambarnya harus dengarkan ada clue-nya, ada kata kuncinya yang ada kata kuncinya. Kalau enggak nanti salah jawabannya gitu ya. Nanti sama masih, kalau mau jawab boleh klik reaction, raise hand dulu. Jadi jangan langsung dijawab. Kalau langsung dijawab nanti semua benturan, nggak jadi, nggak ada yang menang dong gitu ya. Jadi nanti boleh diklik reaction, raise hand seperti yang tadi. Kemudian nanti Lause Yonatan akan panggil namanya teman-teman. Kalau udah dipanggil, baru boleh buka mic dan boleh jawab. Oke. Kalau jawabannya salah gimana, Lause? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Masih ada banyak soalnya. Tapi nanti kalau udah jawabannya salah, Lause akan kasih ke teman-teman yang lain, beri kesempatan. Oke? Kalau nanti teman-teman udah bener jawab, nanti boleh nih kasih kesempatan buat teman-teman lainnya untuk di soal berikutnya. Oke, sudah siap? Siap. Boleh Lause Yelvin tambahkan? Siap. Kalau sudah ada yang raise hand, soal akan berhenti dan dikasih kesempatan menjawab. Kalau salah, baru clue berikutnya diberitahu, tapi yang salah tidak boleh ikut dalam soal itu, harus ikut ke soal berikutnya. Nah, benar banget. Terima kasih, Lause ya. Oke, Lause kasih contohnya dulu ya buat teman-teman ya, biar teman-teman tahu nih. Contoh, clue-nya adalah suatu peristiwa. Nah, clue-nya adalah suatu peristiwa. Di sini ada gambar tanah liat dan ada gambar manusia. Nah, nanti teman-teman boleh raise hand. Nanti ketika teman-teman raise hand semua, boleh dong, dicoba semua dong teman-teman raise hand-nya, bisa nggak? Raise hand, coba. Dicoba semua, raise hand. Nah, Lause mau lihat raise hand-nya. Nah, Saya bingung, kita butuh tebak gambar apa ini? nah ini, benar. Jadi nanti Lause kan udah kasih clue ini. Contoh tadi, peristiwa. Ada satu peristiwa yang berhubungan dengan dua gambar ini. Gambarnya satu tanah liat, satu gambar manusia. Nah, peristiwa apa yang berhubungan dengan tanah liat dan dengan manusia? Nanti teman-teman seperti yang ini ya. Teman-teman tadi Lause udah lihat, udah raise hand semua nih, udah angkat tangan di Zoom-nya. Nanti yang paling cepat boleh jawab. Contoh ini masih contoh ya, jadi Lause yang jawab ya. Kenal ya. Apa? Ini penciptaan manusia. Adam dan Hawa ya. Iya. Jadi Saya Adam dan Hawa. terbuat dari Adam dan Hawa. debu dan tanah. Lause, Boleh dilanjutin Yusepin jawabannya. Nah, itu tadi itu kira-kira itu tanah sepupu. waduh. Tadi kan manusia. udah kasih clue di Deren, tanah liat, tenang ya. Karena ada teman tanah liat. Wah, ini jadi clue-nya kan tadi udah Lause kasih 3 nih. Ada tanah, manusia, dan adalah suatu peristiwa. Jawabannya adalah Tuhan menciptakan manusia. Gitu ya. Tadi clue-nya ada banyak. Jadi teman-teman harus fokus dulu nih, mendengarkan dulu, baru nanti kalau udah tahu langsung raise hand. Oke? Karena kalau clue-nya belum habis, teman-teman udah raise hand, seperti tadi Lause Yelvin bilang, langsung ditanyain apa jawabannya, kan bingung nanti gitu ya. Oke, siap? Boleh diturunkan dulu raise hand-nya, teman-teman. Oke, diturunin dulu semuanya. Nathanael, Darren, Morgan. Sip. Oke, pertanyaan pertama ini clue-nya adalah suatu peristiwa. Peristiwa ya, ingat ya, peristiwa. Lanjut. Peristiwa apakah ini? Gunung sama rainbow. Oke. Siapa dulu? Aku tahu. Boleh, Lause Yonatan dibantu. Lause, siapa dulu? Yosia. Ini ada UB ya. Dulu. Yosia. Siapa dulu, Lause? Kalau di Lause Yelvin, Nathanael ya. Oh, Iya. oke, Nathanael. Boleh, Nathanael? Peristiwa apakah ini? Apa? Peristiwa apa? Sepertinya putus-putus. Lause, yang lain boleh. Nathanael jawab Lause Leon. No. No. Wah. Kalau misalnya tokohnya benar nih, cuman ini peristiwanya apa nih? Boleh yang lain juga, gak apa-apa kan?
Ailbah Sulut, Ailbah Sulut. Oke, benar ya. Nathanael sudah nggak berhenti, berhenti lagi ya. Saya kasih temannya karena Nathanael sudah salah. Nanti soal berikutnya baru Nathanael boleh jawab. Saya. Oke, nggak apa-apa. Masih ada banyak soal. Tapi jadi gitu ya. Boleh di next dulu, Yusefin. Nggak apa-apa, teman-teman. Masih ada banyak nih soalnya. Masih ada 8 lagi. Air bah. Ya. Jadi ini karena tadi benar nih kalau tadi Nathanael, kalau misalnya clue-nya adalah tokoh Alkitab. Itu Nabi Nuh. Tapi kalau peristiwanya adalah peristiwa air bah. Nah, ini. Jadi ini sedikit menjebak nih, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan nomor 2, clue-nya adalah tokoh Alkitab. Nah, tokoh Alkitab ada 2. Boleh? Ya. Yosia. Oke, Yosia. Tokoh Alkitab. Daud dan Goliat. Daud dan Goliat boleh dicoba lihat. Daud versi saya. Wah. Versi Yosia. Betul. Oke. Ayo yang lain semangat. Ayo yang Kasih kesempatan lainnya ya. Ya, Yosia sama Nathanael istirahat dulu ya. Kasih kesempatan temannya ya untuk soal yang ini. Oke, clue yang ketiga adalah sebuah peristiwa. Lihat ya, teman-teman ya, peristiwa. Boleh di next, apa peristiwa apakah gambar ini? Oke, Darren. Musa. Sorry. Belanya Darren belum tepat, jadi kita lempar ke Marvel. Tsunami. Kalau ada clue berikutnya, Lauseyon. membelautnya Loh, siapa itu tadi? Saya. Berikutnya Lauseyon untuk Marvel. Oke, Marvel. Tadi yang jawab Pion katanya. Ya, namanya Lause sebut dulu ya. Jangan jawab kalau Lause nggak sebut namanya ya. Tadi ya. Pierce, raise hand-nya di bagian bawah, jadi belum Lause kasih kesempatan ya. Dikasih kesempatan buat yang raise hand di bagian atas dulu ya. Marvel nih. Ada peristiwa apakah ini? Saya membelah laut terbelah. Oke. Boleh di next, Yusefin. Benar banget. Musa membelah laut Teberau atau laut merah. Oke, good job Marvel. Teman-teman yang lain masih semangat. Siap-siap Pierce ya. Soal Siap. berikutnya. Siap-siap raise hand. Jadi karena Lause sebutinnya, Lause tunjuk yang raise hand-nya duluan. Tapi ingat, kalau misalnya belum selesai clue-nya, kalian raise hand, nanti bingung sendiri jawabannya. Tetap harus sigap gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tokoh Alkitab. Ada 2. Tokoh Alkitabnya ada 2. Siapakah dia? Ayo. Langsung Darren. Darren boleh jawab? Siapa? Kasih temennya. Nggak apa-apa, nanti soal berikutnya mungkin Darren tahu. Kalau ini Darren belum tahu, kita kasih temannya. Nanti berikutnya Darren mungkin tahu ya. Nggak apa-apa. Temannya dulu ya. Kalau Darren belum bisa. Oke. Oke, Pibi. Kita lanjut lagi. Siapa tadi? Lause? Pibi. Oke sih dulu. Bibi dulu ya? Boleh? Esau dan Yakub. Oke. Boleh diklik dulu Yusefin. Jawabannya. Benar sekali. Selamat. Esau dan Yakub. Oke. Nggak apa-apa. Masih ada lagi. Boleh Yusefin? Ini tokohnya, ini adalah sebuah peristiwa sekarang ya. Peristiwa. Jadi nggak boleh cuma sebut tokohnya, tapi peristiwanya apa? Ya, siapa dulu? Oke, Jojo. Jojo. Peristiwa apa, Jojo? Daniel di gua Di singa, gua. gua singa. Wah, hampir aja itu. Boleh coba Yusefin, next. Daniel di, benar sekali. Oke, selamat Jojo. Mantap banget. Oke, lanjut ya, masih ada banyak teman-teman. Yang ini masih sama, sebuah peristiwa. Jadi bukan tokohnya aja, peristiwanya apa? Boleh? Clue-nya? Apa ini? Saya. Pierce, boleh? Tuhan Yesus disalib. Coba Yusefin, Pierce. Tuhan Yesus disalibkan.
Oke, benar sekali. Yesus disalib. Oke, teman-teman yang lain masih semangat ya. Aman. Ini masih ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 soal lagi nih sebelum kita beralih dulu ya. Sekarang adalah bukan sebuah. Clue-nya adalah tokoh Alkitab. Orang. Next, nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih, tokoh Alkitab. Ada 2 orang. Siapakah dia? Nathanael. Nathanael? Nathanael? Jawabannya? Ayo Nathan. Belum bisa? Selempar ya. Kita lempar dulu ya. Oke, kita lempar dulu ya. Nathanael nggak apa-apa ya. Darren. Ya. Maria dan Marta. Hebat. Tahu loh. Klik bener nggak? Maria dan Oke, bener banget Darren. Maria dan Marta. Good job. Oke, masih bisa. Sekarang masih sama nih ya. Seorang tokoh Alkitab. Teman-teman yang udah jawab mungkin boleh nanti beri kesempatan buat yang teman-teman yang belum jawab. Oke? Seorang Alkitab. Boleh Yosefin? Siapakah dia? Ini siapa nih? Orangnya siapa ya? Casey. Bayi Musa. Boleh next Yosefin? Siapakah dia? Oke, benar banget. Bayi Musa. Good, Casey. Oke, teman-teman, masih ada 3 lagi. Ini menarik nih. apa? Nama bangunan. Oke, clue-nya adalah teman-teman yang di game itu udah jawab, boleh nanti dikeluarin dulu ya, buat teman-teman yang belum jawab. Nama bangunan. Yusufin, boleh? Wah, bangunan apa ini di Alkitab? Yang belum raise hand? Nathanael sama Casey. Lause minta kasih kesempatan temannya dulu ya. Boleh ya? Boleh ya? Kita kasih Aaron dan Anet. Oke, Aaron dan Anes. Bangunan apakah ini? Wah, Menara Babel. Bener nggak lo, Yosefin? Bener sekali. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Semangat yang sudah jawab, boleh nanti kesempatan dulu ya buat teman-temannya ya. Mister, loh, Ya? setelah saya sudah jawab, saya nggak boleh jawab lagi ya. Boleh Pir jawab dalam hati dulu aja, nggak apa-apa. Tapi kasih teman-teman dulu ya. Oke. Oke, good job. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Untuk clue berikutnya adalah sebuah peristiwa lagi nih. Peristiwa apakah ini? Kapan? Apa nih peristiwanya? Wah, apa ini? Ada kapal, ada badai. Yang belum jawab tadi siapa nih yang udah angkat tangan? Jojo, kita kasih kesempatan ke Belin dulu ya. Belin ya, Jo ya. Oke, Belin. Belin, boleh? Ada kapal, ada Ada air bah. air bah. Wah, sayang sekali belum, nggak apa-apa. Belum tepat, kita kasih ke Megumi. Oke. Kapal Daud. Kapal Daud. Kapal laut, Daud. kapal Daud. Wah, kurang tepat nih. Ini benernya gambar kapalnya nggak sebesar ini sih, benernya. Cuman ini. Rasanya saya tahu. Nah, tunggu, langsung kasih clue tambahan dulu ya. Ya. Ini kapal. Ini ada seorang tokoh yang gimana ya ngasih clue-nya ya. Jadi ada angin ribut. Ada badai. Magdalene sudah resen. Magdalene mau jawab, please. Wah, betul. Ya, kita kasih kesempatan Magdalene. Oke. Nathanael boleh ya? Oke, next-nya Nathanael boleh. Magdalene, boleh jawab? Bentar, tadi kupikir tadi ada yang dipilih. Silakan, Ada Magdalene. orang jahat nih. Ini dia disuruh Tuhan ke itu, tapi dia malah ke situ. Akhirnya dia dikasih ini. Lupa nama tokohnya. Tapi pokoknya dia Magdalene pikir Nabi Yunus Roseyon, benar? Ah, sayang sekali nih, masih belum tepat nih. Langsung kasih clue tambahan lagi ya buat teman-teman ya.
Jadi ini peristiwanya ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Apa yang Nathanael ya, silakan Nathanael. Oke, Nathanael, boleh. Saya lupa namanya, tapi aku tahu kayak apa. Boleh Nathanael? Yesus meledahkan angin ribut. Oke, boleh dicek Yosefin. Nggak usah Yosefin. Yesus meledahkan angin ribut. Meledahkan angin ribut. Memang ini sedikit ini ya, kapalnya soalnya besar gitu ya teman-teman ya. Kapal Daud. Bukan Nabi Nuh. Semangat. Masih semangat ya. Ada satu soal lagi nih. Oke. Tentunya adalah Ini buat yang belum ya, yang belum sama sekali ya. Oke. Oke. Ini teman-teman yang raise hand boleh tolong untuk yang belum aja ya. Ini soal terakhir nih, last question. Clue-nya adalah peristiwa. Nah, peristiwa lagi nih. Boleh? Nah, peristiwa apakah ini? Oke, Morgan. Tuhan Yesus bangkit. Boleh loh, dicek. Dan benar sekali. Oke. Good job Morgan. Dan good job juga buat teman-teman semua, jangan khawatir ya. Yang belum jawab nanti mungkin ada kesempatan lagi kalau kita lihat waktunya masih cukup. Tapi yang penting tadi lo lihat semuanya aktif sekali. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Lo-lo juga. Good job. Oke, kita beralih dulu ya. Oke, asik nih ya, kita udah selesai bermain nih tadi teman-teman, luar biasa banget nih, semangat semua ya loh, tadi lihat nih ya, keren-keren, hebat semua, luar biasa semua. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ivan. Sebelum itu, Lause mau ajak kita untuk boleh mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran, dan telinga kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo, kita akan pujikan suatu pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dengan semangat ya adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.
Kita persilakan untuk firman Tuhan dari Lause Ivan. Suaranya tidak ada. Mana suaranya? Suaranya mana sih? Ada. Mana Lause? I don't want to be that guy or Sabar ya. Bercerita hari ini, Lause Ivan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaanmu dalam hidup setiap dari kami. Kalau hari ini kami boleh ada, khususnya hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu. Engkau bukan hanya juru selamat yang mati, tapi Engkau juga bangkit, Engkau mengalahkan maut. Dan ketika hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu itu juga menguatkan setiap dari kami, membuat kami menjadi orang yang tidak takut dalam menjalani kesusahan, masalah dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini Lause Ivan senang sekali jika bisa berkumpul meskipun secara online ya bersama dengan adik-adik semuanya. Tahun 2014 Lause Ivan pernah pelayanan di Gloria Nirwana Eksekutif dan juga pelayanan di Sekolah Minggu. Nah, hari ini Lause Ivan senang sekali kalau bisa menyampaikan firman Tuhan bercerita tentang Paskah. Lause Ivan ingin bertanya, siapa sih di sini yang pernah takut? Ada yang pernah takut? Lause Ivan percaya setiap dari kita pasti pernah takut. Semua manusia pasti pernah takut. Lause Ivan pernah takut, adik-adik semuanya pernah takut, Lause semuanya pasti juga pernah ketakutan. Nah, Lause Ivan mengingat dulu pernah takut dengan yang namanya anjing. Ketika pergi ke suatu rumah, kemudian ada anjing, Lause Ivan ketakutan, Lause Ivan berlari. Malahan dikejar sama anjingnya. Kemudian Lause Ivan dikasih tahu, kalau ada anjing, nggak usah takut, nggak usah lari. Kalau kamu lari, malahan nanti akan dikejar sama anjingnya. Mungkin ada di antara kalian semua yang takut sama anjing, atau mungkin malah sayang sama anjing. Lihat anjing, wah lucu ya anjingnya. Kemudian ada yang lainnya lagi, takut sama ketinggian. Seperti yang ada di gambar yang berikut ini. Ada orang-orang yang takut dengan ketinggian. Mereka tidak berani kalau berada di tempat yang tinggi-tinggi. Ketika melihat ke bawah, mereka pasti akan sangat ketakutan. Takut apa lagi? Lause Ivan ingat dulu waktu Lause Ivan masih kecil, takut sama yang namanya gelap. Siapa di sini yang takut kalau misalnya mati lampu? Lause Ivan dulu waktu kecil kalau mati lampu, Lause Ivan pasti juga takut. Karena apa? Karena gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin ada adik-adik semua yang di sini ketika mati lampu kemudian gelap, yang dilakukan teriak mungkin, atau mungkin menangis. Lause Ivan punya keponakan, anaknya itu ceria, tetapi ketika mati lampu pertama kali, yang terjadi apa? Dia nangis karena ketakutan, dan papa mamanya yang ada di sampingnya mengingatkan, nggak usah takut, papa mama ada di sini. Atau takut apa lagi? Lause Ivan berpikir, takut ditinggal sendirian. Siapa di sini yang nggak takut kalau ditinggal sendirian? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman, kemudian cuma sendirian di satu tempat yang kalian nggak tahu itu ada di mana. Misalnya kalian pergi ke mall, kalian jalan sama papa mama kalian, terus tiba-tiba kalian sadar, kalian lihat kanan, kalian lihat kiri, loh papa mama kalian nggak ada. Lause Ivan percaya kalian pasti mulai takut, mulai cemas, mulai bingung. Waduh, papa mama di mana ya? Tapi ketika kalian lagi bingung, lagi cemas, lagi ketakutan itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kalian. Ketika kalian noleh ke belakang, ternyata itu adalah papa mama kalian. Kalian pasti takutnya itu langsung hilang, langsung sirna, hilang begitu saja. Nah, hari ini Lause Ivan ingin bercerita, ada seekor domba. Seekor domba, namanya sebut aja, Lause Ivan mau kasih nama si Tommy. Nah, domba ini tuh, si Tommy ini tuh suka
bermain ke tempat-tempat yang baru. Dia tidak suka kalau harus bergerombol dengan teman-temannya domba-domba yang lainnya. Padahal gembalanya itu selalu bilang sama domba-domba yang lainnya, termasuk si Tommy itu yang ada di gambar ini. Bilang apa? Gembalanya selalu bilang, jangan jauh-jauh, jangan pergi kemana-mana. Selalu harus bersama dengan teman-teman kalian yang lainnya supaya kalian tidak tersesat. Tapi si Tommy ini, domba yang satu ini berpikir, tidak akan tersesat lah. Aku kan cuma main-main di daerah sini-sini aja, pasti aman-aman aja lah. Kemudian dia membuktikan. Jadi ketika hari pertama dibawa keluar sama gembalanya, keluar kandang, kemudian ke padang rumput. Setelah makan kenyang, si Tommy pun pergi keliling ke tempat yang lainnya. Kembali, teman-temanku masih ada. Tidak tersesat kan? Besoknya begitu lagi. Ketika sudah di padang, sudah makan, kemudian dia mau jalan-jalan. Teman-temannya sudah bilang, Tommy kamu mau kemana? Jalan-jalan sebentar. Teman-temannya sudah ingetin, jangan jauh-jauh loh, nanti kamu akan tersesat. Si Tommy-nya bilang, tenang, tidak apa-apa. Jadi si Tommy jalan-jalan, keliling, kemudian kembali lagi. Dan lihat tuh teman-temannya juga ada, aku tidak tersesat, aku tidak hilang. Sampai sewaktu-waktu seperti biasa, gembalanya bawa mereka semuanya keluar dari kandang. Kemudian setelah itu makan rumput-rumput. Setelah kenyang si Tommy seperti biasa jalan meninggalkan teman-teman yang lainnya. Kelompok domba-domba yang lainnya itu. Dia jalan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tiba-tiba dia sadar, wah aku sudah terlalu jauh ini. Aku harus segera kembali. Akhirnya dia mencoba untuk kembali. Dia ingat-ingat jalan yang tadi dia lewati. Dan sampai di satu padang rumput yang besar. Tapi dia lihat, loh teman-temanku udah ada. Harusnya di sini. Coba aku cari ke padang rumput yang lainnya. Dia cari lagi ke padang rumput yang lainnya. Dia juga tidak ketemu gitu. Sampai akhirnya dia lihat, wah matahari sudah semakin tenggelam. Hari sudah semakin gelap. Kemudian dia teriak, "Mbe, mbe." Tidak ada yang mendengarkan. Di satu sisi, ini kalian lihat ya, ini gambar gembalanya. Gembalanya sudah mulai membawa semua domba-dombanya itu untuk kembali ke kandang. Nah ketika kembali ke kandang, dia mulai hitung domba-dombanya. Hitung 1, 2, kemudian dia hitung lagi. Kok kurang 1 ya? Kok rasanya tidak kelihatan ya si Tommy ya? Di mana ya? Kemudian gembalanya, oke, aku harus cari si Tommy itu. Dan bersyukur sekali, karena apa? Karena si Tommy itu punya gembala yang baik. Gembala yang baik itu mau mencari satu domba yang hilang itu, yaitu si Tommy itu. Nah, adik-adik semuanya tahu enggak siapa gembala yang baik itu? Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus ini yang berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wah, ini adalah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap dari kita. Adik-adik semuanya harus tahu, Alkitab ini menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik yang mengasihi kawanan domba-dombanya. Siapa sih domba-dombanya itu? Lause Ivan, adik-adik semuanya, lause semuanya itu adalah domba-domba yang dikasihi, yang disayang oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan seringkali kita itu seperti domba yang hilang itu. Kita adalah domba yang hilang. Hilang di mana sih? Nah, Ivan mau kasih tahu. Kita semuanya manusia yang lahir ke dalam dunia ini tuh adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang lahir ke dalam dunia ini, yang ada di dunia ini yang tidak berdosa. Ivan mau peragain ya. Di sini Ivan punya kantong, bukan kantong persembahan tentunya. Nah, ada orang yang berpikir bahwa
manusia ini tuh lahir ke dalam dunia ini itu seperti tisu putih ini. Jadi tidak berdosa, bersih, tidak ada dosanya sama sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat ke dalam firman Tuhan, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau firman Tuhan itu berkata, manusia yang lahir ke dalam dunia ini itu bukan manusia yang murni, manusia yang bersih, tetapi adalah manusia yang berdosa. Nah, semua manusia ini itu adalah manusia yang berdosa. Jadi ketika kita melihat hal ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini itu adalah manusia yang berdosa. Artinya kita ini tuh tersesat, kita ini tuh hilang arah. Seperti domba itu tersesat, hilang dan tidak bisa kembali, tidak tahu caranya pulang itu gimana. Nah, di sini Lase Ivan punya gambar domba. Jadi Lase Ivan menggambarkan kita ini tuh seperti domba ini ya. Bagaimana kita ini itu pertamanya merasa baik-baik aja, tapi ternyata kita ini tuh telah jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita kehilangan arah. Kita tidak tahu ini, tidak tahu, gelap, semuanya itu gelap. Kita tidak bisa pulang sendiri, seperti domba itu tidak bisa pulang sendiri, membutuhkan apa? Buntu sang gembala itu. Nah, ketika kita menyadari kondisi kita yang berdosa ini, Alkitab menggambarkan bagaimana dosa itu membuat manusia itu terpisah dari Allah. Seperti gambar yang satu ini ya. Ada jurang yang besar sekali yang memisahkan manusia dengan Allah. Firman Tuhan berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Semua dosa, mau dosa besar, dosa kecil, itu upahnya adalah maut. Ada orang yang berkata demikian, endaklah, jangan terlalu serius seperti itu. Ya, mungkin kita memang berdosa, tapi ya kalau dosanya cuma sedikit, kecil kayak gini, ya bisa lah. Masa enggak bisa sih menyelamatkan diri sendiri? Nah, kalau dosanya segini, ya butuh ekstra lah, butuh kerja keras. Nah, kalau yang segini dosanya, ya memang sudah hopeless mungkin ya, tidak ada harapan kayak gitu. Jadi banyak sekali manusia ini tuh berlomba-lomba untuk apa? Untuk berbuat baik supaya bisa menutupi dosa-dosanya ini. Apalagi kalau yang merasa dosaku kan cuma segini, atau aku kan sudah banyak berbuat baik dalam hidup ini, jadi ya amanlah pasti hidupku. Aku tidak akan terpisah jauh dengan Allah. Seperti ini, seperti gambar yang satu ini. Mereka merasa jurangnya itu tidak terlalu besar lah. Mereka bisa datang kepada Allah dengan kemampuan diri mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Firman Tuhan selalu mengingatkan setiap dari kita bahwa apa? Dosa di mata Tuhan itu sama. Tidak ada besar, tidak ada kecil, semuanya itu sama. Harus menerima hukuman kekal dari Allah. Meskipun mungkin ya masing-masing orang dosanya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar sekali, panjang seperti ini. Tapi di hadapan Tuhan, upah dosa ialah maut. Semua orang harus menerima hukuman kekal itu, seperti gambar yang satu ini. Ketika manusia itu berdosa dan terus tinggal di dalam dosa mereka, pada akhirnya mereka akan menerima hukuman kekal seperti yang ada di gambar ini. Maka dari itu banyak sekali manusia yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari hukuman dosa ini. Tapi Lase Ivan ingin katakan apa? Manusia itu tidak bisa menyelamatkan hidup mereka dengan kemampuan diri mereka sendiri. Kenapa? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena memang manusia itu sudah terpisah jauh dari Allah. Kemudian alasan yang kedua, manusia itu harus menerima hukuman kekal. Itu yang Alkitab katakan. Tapi yang ketiga, ketika manusia itu berdosa, manusia tidak akan pernah datang kepada Allah. Karena manusia yang berdosa itu selalu apa? Selalu menjauh dari Allah.
Kenapa sih kok manusia yang berdosa itu selalu menjauh dari Allah? Firman Tuhan mengatakan karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Nih, dulu ketika manusia ini itu diciptakan oleh Allah pertama kali itu indah seperti kipas ini. Bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita menjadi rusak. Tidak ada satu hal pun yang bisa memperbaiki kerusakan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seperti yang Ivan katakan itu selalu menjauh dari Allah. Nih, yang warna merah ini Ivan lambangkan sebagai Allah. Yang warna kuning ini sebagai manusia. Dulu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia ini tuh dekat sama Allah. Relasinya ini tuh dekat kemana-mana, mereka selalu bersama-sama. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, relasinya tuh semakin jauh. Allah mendekat, manusianya yang menjauh. Jadi manusia tidak pernah mendekat kepada Allah. Tidak bisa. Karena itu Allah adalah Allah yang kudus. Kalian semua ingat enggak? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menjauh dari Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Apakah Allah yang menjauh dari mereka? Tidak. Allah itu datang kepada mereka. Allah berjalan di Taman Eden, tetapi manusia itu yang bersembunyi dari Allah. Karena mereka berdosa. Mereka tidak bisa berhadapan dengan Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata demikian. Karena semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu, ini tidak pernah bisa dekat kembali. Manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Itu tidak akan pernah sinkron. Tidak akan pernah bisa bersatu. Tetapi kita bersyukur. Karena apa? Karena kisahnya kita, kehidupannya kita itu tidak berhenti sampai di situ aja. Tidak berhenti cuma manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena selanjutnya Roma 3 ayat yang ke-24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang kita rayakan hari ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menebus hidup kita. Tuhan Yesus bukan cuma mati. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan Yesus. Dicuma-cuma oleh karena penebusan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi. Tuhan Yesus itu peduli dengan keberadaan kita, kondisi manusia yang berdosa itu. Dan tadi ketika manusia berdosa, itu ada jurang yang besar yang memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kita lihat di gambarnya ini bagaimana jurang itu dapat kita lewati karena ada salib Yesus. Salibnya Tuhan Yesus tuh yang membuat relasi manusia dengan Allah itu dapat dipersatukan kembali. Wah, ini merupakan kabar sukacita, kabar yang menyenangkan, joyful message. Dan kita perlu menyadari hal tersebut. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus mau memulihkan hidup setiap dari kita. Banyak manusia yang berpikir, aku bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kalau manusia berdosa, selamanya akan rusak seperti ini. Tetapi kondisi yang dirusak oleh dosa itu, di dalam Tuhan Yesus dapat dipulihkan kembali. Tidak perlu rusak untuk selama-lamanya. Tidak perlu hidup di dalam dosa terus-menerus. Di dalam Tuhan Yesus, kondisi manusia dipulihkan kembali. Dan seperti gambar ini, bagaimana relasi manusia dengan Allah itu tidak perlu terpisah jauh seperti ini. Karena apa? Karena ada
Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, relasi manusia dengan Allah itu dipulihkan. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak perlu terpisah dari Allah. Kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dulu manusia dengan Allah terpisah jauh, tetapi di dalam Yesus Kristus kita dipersatukan dengan Allah. Dan Yohanes 3 yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gimana caranya supaya kita tidak binasa, tidak dihukum karena keberdosaan kita? Percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kita ini itu menjadi anak-anak Allah. Nah, Stefan ini kasih tahu pada setiap dari kita gini. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup setiap dari kita ini itu adalah musuh-musuh Allah. Dan ketika kita menjadi musuh-musuh Allah, Allah harus menghukum kita. Allah yang adil itu harus menghukum musuh-musuhnya, harus menghukum semua dosa di hadapannya. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya, apa sih artinya percaya kepada Tuhan Yesus itu? Maksud cuma ngomong, ya aku percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu sudah selamat. Stefan punya cerita. Ada seorang akrobat yang sangat hebat sekali. Andalannya adalah ketika dia membuat suatu show, suatu penampilan adalah berjalan di atas seutas tali besi yang kecil. Suatu saat dia berpikir, aku mau memecahkan rekor. Aku ingin berjalan di atas seutas tali besi yang kecil, tapi melewati air terjun yang terbesar di dunia ini, yaitu air terjun Niagara. Akhirnya dia mengatur segala sesuatunya dan tiket itu dibeli penonton semuanya dan habis, tidak ada sisa sama sekali. Hari pun tiba, kemudian ketika dia mempersiapkan diri, dia mau menampilkan penampilan yang pertama, dia bilang, penonton, apakah kalian percaya aku bisa berjalan melewati di atas tali besi yang kecil ini, yang kurus ini, yang tipis ini, dan melewati air terjun Niagara yang sangat besar ini? Semua penonton berkata, kami percaya. Dan dia menjalani dan melewatinya dan semuanya berjalan dengan baik. Wah, semua penontonnya tepuk tangan. Ketika dia mau kembali, dia bilang seperti ini. Penonton, percaya enggak aku bisa berjalan di atas seutas tali besi yang kecil ini dengan mata yang tertutup? Semuanya bilang, kami percaya. Dan dia menutup matanya, dia berjalan dan berhasil juga. Wah, penonton semuanya sudah berdiri, sudah tepuk tangan. Mereka semuanya berpikir, wah, ini sudah tantangan yang tersulit ini. Belum pernah ada orang-orang yang melakukan hal ini. Tapi ternyata ketika penonton berpikir seperti itu, dia langsung berkata, belum selesai, pertunjukan belum selesai. Wah, semua penontonnya langsung dengan mata yang berbinar-binar. Wah, ada lagi nih, apa lagi nih? Dan orang itu berkata, oke, saya akan melakukan tantangan yang terakhir. Tantangannya adalah saya akan berjalan di atas seutas tali besi yang kecil ini dengan mata yang tertutup dan akan menggendong seseorang di belakang saya. Apakah kalian percaya aku bisa melakukannya? Semua orang berkata, kami percaya. Kemudian dia langsung bilang gini, oke, kalau gitu siapa yang mau saya gendong? Wah, langsung semua penontonnya itu diem. Tidak ada yang berkata. Semuanya langsung sunyi senyap, lihat kanan, lihat kiri. Ternyata tidak ada yang berani. Tapi di tengah kesunyian itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang langsung angkat tangan. Aku percaya, aku mau. Wah, pada anak kecil itu digendong dan
orang tersebut, bapak tersebut melakukan tantangan tersebut dan berhasil. Ketika berhasil, wah semua penonton langsung tepuk tangan. Wah memang dia ini itu hebat. Layaklah memecahkan rekor dalam pertunjukan akrobatnya. Selesai pertunjukan itu, ada seorang yang mendatangi anak kecil itu dan tanya, kamu kok berani sekali digendong sama bapak tersebut? Kamu enggak takut kalau nanti jatuh gimana? Kalau misalnya nanti hidupmu dalam bahaya, terus gimana? Terus anak kecil itu bilang, aku enggak takut. Karena dia itu bapakku. Dia enggak akan mencelakakan aku. Inilah yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma ngomong toh aku percaya kepada Tuhan Yesus. Arti dari percaya kepada Tuhan Yesus adalah ya yang pertama kita mengaku dengan mulut kita aku mau menerima Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat di dalam hidupku. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau berhenti sampai di situ aja seperti penonton-penonton yang lainnya itu cuma bisa ngomong kami percaya. Tapi tidak ada tindakannya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita itu mau hidup taat kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah dua hal yang perlu untuk kita sadari. Bukan cuma ngomong aja percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada tindakan nyatanya yaitu taat kepada Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, ketika kita melakukan kedua hal ini, maka kita bisa berjalan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita menghadapi masalah, ketika ada tantangan yang berat, misalnya kalian lihat mama papa kalian lagi sedih karena ada masalah. Kalian bisa ingat, ma, pa, enggak usah takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan setiap dari kita. Nah, Lase Ivan ingin menggambarkan hidup kita seperti gulungan kertas ini. Dan gunting ini ada masalahnya. Setiap dari kita pasti punya masalah, benar? Lase Ivan punya masalah. Mama papa kalian punya masalah. Kalian pun pasti punya masalah. Nah, masalah itu memang pasti akan menggunting kehidupannya kita, merusak kehidupannya kita. Semuanya masalah itu pasti akan merusak dan tidak ada seorang pun yang ingin memiliki masalah di dalam hidup ini. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus, maka masalah itu bukanlah akan menghancurkan kita, tapi masalah itu akan menumbuhkan iman kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini tuh semakin terus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ini yang harus untuk terus kita lakukan dalam hidup setiap dari kita. Hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menebus hidup kita. Sekarang kita bukan musuh-musuh Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Yang perlu untuk kita lakukan sekarang adalah kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma ngomong aja, tapi kita perlu belajar untuk senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, iman kita harus terus bertumbuh. Meskipun ada masalah, ada tekanan, tapi di dalam Tuhan Yesus, hal tersebut akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan dirimu. Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi Engkau juga bangkit bagi kami. Engkau mengalahkan maut. Kami tahu karena Engkau berkuasa. Tidak ada satu hal pun yang dapat mengalahkan Engkau. Tapi kami juga tahu Engkau melakukan hal tersebut karena Engkau sayang kepada kami. Karena Engkau mengasihi. Dan Tuhan tolong ketika kami menyadari kasih-Mu yang begitu besar itu. Kami mau percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ngomong saja. Tetapi kami mau hidup taat kepadamu senantiasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Boleh Lause Yonatan undang juga Lause Ivan kembali.
Oke, ya halo adik-adik semuanya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhannya ya. Sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Gimana jadi Lase Yonatan? Oke ya. Jadi Lase Ivan ingin mencoba untuk membuat kesimpulan ya apa yang sudah kita dengarkan tadi ya. Dengarkan tentang firman Tuhan, diingatkan sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus itu sayang kepada setiap dari kita. Tadi kalau misalnya kita dengerin firman Tuhannya, dikatakan firman Tuhan itu kita tuh seperti domba yang hilang. Nah, tapi sekarang sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar kepada setiap dari kita, Tuhan Yesus itu mau datang ke dalam dunia ini. Nah, jadi tadi ada lihat kantong ini ya. Ada lihat kantong ini ya. Nah, nih, Mas Ivan mau tekanin sekali lagi, mau ingetin. Jadi kantongnya ini kosong. Nah, hidupnya kita itu seperti tali. Nah, seperti tali ya. Nah, ini ya di dalamnya tidak ada apa-apanya lagi. Tali. Nah, dosa itu seperti gunting ini. Mister mau nanya, Apa mau tanya apa? bila kita berbohong karena adik kita dapat nilai jelek dan akhirnya kita yang dihukum, itu dapat dosa atau enggak? Loh ya, namanya berbohong ya tetap dosa dong. Oke, Lase Ivan lanjut dulu ya ceritanya ya. Nah, seperti gunting ini, dosa ini ya. Nah, dosa itu merusak hidup setiap dari kita. Jadi digunting, kemudian digunting lagi. Ya. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Nah, jadi lihat, nah tergunting-gunting seperti ini ya. Yang tadinya jadi satu kesatuan, habis itu karena dosa, jadinya tergunting-gunting, jadi kecil-kecil gini, jadinya rusak. Itu dosa. Nah, hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan apa sih? Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu memulihkan hidup setiap dari kita yang sudah rusak oleh dosa ini, kemudian akhirnya sekarang dipulihkan dan hidup kita dipulihkan kembali. Yang rusak karena dosa, tergunting-gunting karena dosa, nah sekarang dipulihkan kembali seperti sedia kala. Hidup kita tidak berdosa lagi karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan nih kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup setiap dari kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi cerita yang didengarkan itu ya, seperti pemain akrobat itu, ada banyak penonton, penontonnya cuma bisa bilang, aku percaya, tapi ternyata tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk melakukan apa yang mereka percaya itu. Nah, begitu juga dengan kita, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita perlu hidup taat kepada Tuhan Yesus, seperti ini. Lihat ya, di dalamnya sini ada saus tomat nih, saus tomat di dalam botolnya ini. Nah, hidup kita di dalam Tuhan Yesus, kita harus belajar taat kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, ayo waktunya sekarang turun, ya harus turun. Kita harus taat sama Tuhan Yesus, sama perintahnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, oke, sekarang naik ya, naik, ya kita naik kayak gitu. Jangan kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, ayo turun ya, kamu harus belajar taat sama aku. Kita enggak mau.
kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berada di bawah, habis itu Tuhan Yesus bilang, ayo naik, sekarang waktunya untuk naik. Kita juga mau, nggak bisa. Kita perlu untuk belajar taat kepada suaranya Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita ya perlu untuk kita lakukan dalam hidup setiap hari kita. Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo kamu sekarang waktunya di tengah-tengah nih, berada di sini aja ya, enggak di bawah, enggak di atas, tapi di sini aja ya, ini. Nah, kita juga perlu belajar untuk taat kepada suaranya Tuhan dalam hidup setiap hari kita. Itu yang perlu untuk kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah mendapatkan hidup kekal. Kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus. Lalu apalagi nih yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Nah, kita perlu belajar untuk menceritakan cintanya Tuhan kepada orang lain. Tapi mungkin ada di antara kalian yang bilang, susah loh, enggak gampang. Nah, kita perlu menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitarnya kita, itu dengan hidupnya setiap hari kita, dengan ketaatannya kita kepada Tuhan, itu sudah menjadi kesaksian. Kita bisa bilang, loh ini loh, aku hidup seperti ini, aku melakukan ini, karena aku cinta sama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya, nah ini ya, di sini punya, oke, kelihatan ya? Aku tadi tinggal. Nah, ini ya. Di sini ada hatinya. Nah, banyak orang di dunia ini itu yang masih hatinya ini itu dipenuhi dengan dosa. Mereka masih hidup di dalam dosa. Ada 1, 2, 3. Nah, kita sendirian aja yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu hidupnya kita itu perlu taat sama Tuhan Yesus supaya akhirnya kita bisa membawa orang lain itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sehingga bukan kita aja yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi teman-teman kita itu juga percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya ada satu lagi, gimana loh? Enggak apa-apa, ya kita kan sudah punya teman-teman, kita perlu ajak teman-teman kita untuk ayo ajak teman-teman yang lainnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga akhirnya teman kita itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Bukan setelah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah berhenti. Tapi kita perlu hidup taat kepada Tuhan Yesus, sehingga orang-orang lain yang ada di sekitar kita, mereka juga dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Nah, Lose Ivan berharap firman Tuhan hari ini, kemudian juga apa yang baru saja Lose Ivan sampaikan ini, mengingatkan setiap hari kita, Tuhan Yesus itu mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Nah, sekarang apakah kita mau hidup sayang kepada Tuhan Yesus ketika melihat kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi setiap dari kita? Oke, itu aja Lose Yonatan. Lose Ivan kembalikan kepada Lose Yonatan. Baik, terima kasih Lause Ivan untuk sudah membawakan firman Tuhan dengan baik sekali. Terima kasih Lause. Ya. Nah, kiranya juga ya adik-adik semua ya, teman-teman semua, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, nggak hanya kita dengarkan aja nih ya teman-teman ya, tapi kita boleh merubah hidup kita untuk boleh menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau tentunya. Benar ya teman-teman ya? Harus gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma dengerin firman aja, tapi harus dilakukan. Oke, terima kasih Lause Ivan sekali lagi. Nah, sebentar Lause ajak kita untuk mempersiapkan persembahan ya, teman-teman, melalui QR Code yang akan tertera di layar teman-teman semua. Nah, kita mempersiapkan persembahan kita dengan kita juga mau memujikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Jika udah memberi persembahan, boleh ya nanti teman-teman kita juga langsung ikut bernyanyi. Silakan Lause Yosefin. I'm going to join down in my heart. Mau sukacita ya. I've got the joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy down in my heart to stay.
Amin. Minta mohon dengan kasih Lause Yelvin untuk boleh memimpin kita dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Engkau telah mengirim putramu, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kami di kayu salib. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kesehatan, berkat-berkat dalam pekerjaan Papa Mama, bersyukur untuk semua kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Kami kembalikan berkat-Mu di dalam hidup kami, terimalah persembahan kami, dan Tuhan berkati, boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih ya Lause Yelvin. Nah, adik-adik, tiba kita di pengunjung perayaan Paskah kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu ada satu lagi loh yang kita belum lakuin ya adik-adik semua. Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman, apa yang belum kita lakukan nih? Ada. Wah, bingung semua nih. Apa ya? Harus kasih clue nih. Jepret. Foto. Siap, kita mau foto sama-sama. Nah, bener banget. Nah, Lause minta tolong teman-teman, adik-adik semua buka dong videonya masing-masing, kameranya masing-masing. Lause mau lihat muka-mukanya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita mau jepret bersama-sama, oke? Oke, boleh dong. Senyumannya yang manis, boleh. Nah, Lause minta tolong Lause Yosefin, boleh untuk delete nih Lause Yosefin. Kayaknya Lause Ivan bisa jadi pesulap. Oke, kita foto dulu ya. Bentar, ya. Dari yang belum, yang Kevin, Efraim, Magdalene hilang. Oh, udah. Oke, yuk deh, nggak apa-apa. Kita ya. Dia bergaya. Mau pakai filter juga nggak apa-apa. Oke deh. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, ganti gaya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Oke deh. Usia bermutasi. Balik ke Lause Yonatan. Oke, terima kasih Lause Yosefin. Teman-teman, adik-adik semua. Tadi Lause lihat nih, keren-keren ya foto-fotonya ya. Keren banget. Oke, adik-adik semua, kita udah foto bersama nih, dan nanti tunggu ya. Fotonya nanti akan muncul nih, adik-adik bisa langsung lihat nih teman-teman. Wah, fotonya mana ya? Nanti gitu ya. Nanti bisa tanyain Lause-Lausenya gitu. Oke, baik teman-teman semua, kita akan mengakhiri perayaan Paskah Sekolah Minggu kita pada hari ini. Oleh karena itu, kita mungkin boleh undang nih sekali lagi ya Lause Ivan untuk sekali lagi untuk boleh memimpin kita dalam doa untuk boleh menutup kegiatan kita pada hari ini. Untuk Lause Ivan, saya persilakan. Masih ke mute. Oke. Ya mungkin kayak penting salah-salah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Paskah hari ini. Kami bersyukur untuk acara yang boleh dari awal sampai sekarang ini firman Tuhan boleh diberitakan, persembahan boleh diberikan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Kau nyatakan kepada kami, dan biarlah melalui ibadah Paskah hari ini segala sesuatu yang kami lakukan hari ini itu dapat memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Ivan. Thank you, Lause Ivan. Teman-teman semua, sebelum kita pergi, ada satu kabar gembira nih, Bu, teman-teman. Jadi teman-teman tadi Lause Yelvin tadi juga udah bisik-bisik nih sama Lause Yonatan. Jadi tadi kan Lause kita udah bermain berapa kali ya tadi ya? Dua kali. Berapa kali ya?
Berapa kali ayo? 2 Ada- kali. 2 Oke. kali. Nah, tadi kan ada juga teman-teman yang belum kebagian jawab ya. Ada nggak? Atau semua udah jawab semua? Ada yang belum jawab. Ada Ada yang belum jawab. yang tadi belum kebagian jawab, boleh dong raise hand dong. Enggak, ini raise hand di Zoom aja. Boleh. Banyak yang belum kebagian jawab. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini buat teman-teman, adik-adik yang belum kebagian jawab ya. Langsung tadi kan Adi ada omong nih, di kertas ini tadi, siapakah aku, itu masih ada soal-soal yang belum dijawab. Oke? Jadi teman-teman adik-adik yang belum kebagian jawab, dan juga memang mau ikut bermain, boleh nih. Tapi teman-teman kalau misalnya ada yang harus makan malam dulu, boleh juga, nggak apa-apa ya, langsung meninggalkan ruangan, maksudnya ini virtual gitu ya. Boleh Oke, juga. bye-bye. Tapi teman-teman yang memang masih mau dan memang belum menjawab, boleh nih. Langsung ada beberapa pertanyaan lagi. Aku mau langsung live, mau main HP. Oke. Tapi sebelumnya Oke, langsung bye-bye. menambahkan mungkin. Bye. Bye-bye, Kak. Silakan yang pamit. Lausa, Yonatan, bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye, Bye. Kak Tom. Bye-bye. 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 Terima kasih ya. Boleh. Oke teman-teman yang masih ada di sini, kita mau main lagi nih ya. Masih ingat ya tadi ya pertanyaannya kan, siapakah aku? Udah siap semua? Aku live ya. Oke, yang mau live nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Happy Easter ya, selamat Paskah. Wih, Prince. Bye-bye. Thank you. Oke, kita langsung melihat masih ada nih ya, kita mau bermain lagi. Teman-teman udah siap ya? Ada clearing? Oke, langsung coba hitung dulu nih. Ada berapa pertanyaan nih tadi? Masih ada nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Udah siap teman-teman yang lain? Udah? Kalau udah, yang udah dong. Nggak usah belum tahu nih udah. Wah, Unmute aja semua, unmute aja nggak apa-apa. Ya. boleh boleh di unmute suaranya biar langsung bisa mendengarkan. Boleh. Ini bisa nih, bisa unmute nih. Nggak bisa ya? Gimana caranya? Oke, pokoknya udah siap ya. Saya akan mulai. Ini pertanyaan pertama. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku adalah seorang raja Israel. Aku menggantikan ayahku Daud. Aku yang membangun bait Allah. Aku berdoa pada Tuhan meminta hikmat yang besar. Salomo. Jangan dijawab dulu. Aron Anet. Kasihan. Terus lu belum tunjuk. Gak apa-apa. Lausa Yakin mau boleh nanti bantu Lausa. Saya ya Lausa ya untuk pilih juga. Iya, silakan Aron Anet. Merah. Ayo jawab. Boleh? I- Salomo. Oke. Tujuh benar sekali. Salomo. Oke. Sekarang teman-temannya yang belum jawab tadi semua ya. Siap-siap yang belum jawab ya. Yang Oke. sudah, kasih temannya ya kesempatan. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah aku? Ibuku bernama Hana. Ayahku bernama Elkana. Saat aku kecil, ibu menyerahkan diriku ke bait Allah di Silo. Imam Eli yang mendidikku untuk mendengar suara Tuhan. Nah, Ayo kelas besar. Nah, Oh iya, lausenya kelas besar ini ya. Sudah diajar belum ini ya? ini resen atau apa? Atau siapa? Oke, belum ada yang bisa. Silakan jawabannya Lauseyon nanti Nih, beneran nih, nggak ada yang bisa nih. dengan soal berikutnya. Oke, ini Besok Lauseyon cerita soal itu ya. siap. Oke, biar jadi misteri dulu mungkin Lausen. Boleh juga. Oke, berarti belum ada yang bisa menjawab ya sayang sekali ini. Oke, nggak apa-apa, masih ada lagi nih teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa kami? Kami adalah dua wanita saudara Ya, Yesus. Anet. Kami tinggal di Betania. Saat Yesus lewat desa kami, Yesus mampir ke rumah kami.
Satu dari kami sibuk menyiapkan makanan, sedangkan satu lagi duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus. Apakah kami? Marta. Maria. Marta dan Marta. Benar. Dan Marta. Oke. Yes. Selamat. Teman-teman masih ada pertanyaannya. Tenang. Yang belum jawab, langsung kita tetap semangat ya, tetap jawab ya. Ini pertanyaannya menarik, mudah-mudah nih. Ini gampang nih. Siapakah aku? Aku laki-laki yang, bukan aku. Dia laki-laki yang tidak taat perintah Tuhan. Masya Allah, Ustaz. Tuhan menyuruhku ke Niniwe, tapi aku malah ke Tarsis. Aku ditelan seekor ikan besar. Sehari aku di dalam perut ikan itu. Siapakah aku? Yunus. Klerin sudah, sekarang Elvina ya, Elvina. Yunus. Mantap, Yunus. Benar. Thank you, Elvina. Good job. Benar. Oke. Tenang, masih ada lagi teman-teman yang belum jawab, boleh nih ya, siap-siap raise hand-nya. Oke, bentar, tunggu. Oke, ini ada lagi nih. Siapakah kami? Kami adalah 2 pemuda bangsa Israel. Kami bersama Musa saat melewati padang gurun. Kami ikut diutus sebagai 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi hanya kami berdua yang melihat tanah Kanaan sebagai negeri yang sempurna, tanah yang dijanjikan Tuhan. Siapa kami? Ada 2. Siapa ya? Yang diutus pengintai? Lupa namanya. Jadi misteri lagi ya. Jadi misteri lagi kalau begitu. Boleh tanya kanan kiri kalau ada. Siapa nih? Lupa namanya. Cluenya. Kokonya Yosia, namanya kokonya Yosia yang pertama. Bukan koko yang ini, koko satunya. Siapa kokonya Yosia yang di Kediri? Wah, nggak tahu lah. Tahu namanya tapi nggak boleh jawab karena sudah jawab. Siap, oke. Yang sudah menjawab tapi tahu jawabannya boleh angkat tangan karena teman-temannya tidak tahu. Siapa tadi yang bilang tahu jawabannya tapi tidak boleh menjawab? Boleh. Karena temannya nggak ada yang tahu, boleh dilempar sama yang tahu. Kau yang pemenangnya kalau begitu. Yosua dan Kaleb. Siapa itu yang ngomongnya? Lawson nggak tampak di sini. Casey ya tadi ya? Iya. Oh, Casey. Oke, Casey. Ya, Casey pasti tahu Yosua. Oke, aduh kaget loh. Oke, good job Casey. Kita lanjut lagi ya. Ini ada, wah ini tinggal 1 nih pertanyaan Lause. Tapi nggak apa-apa. Next time kita akan buat pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Oke, siap. Hah? Sore keluar dulu ya. Oke. Terima kasih. Join. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Last question ya, teman-teman ya. Oke, siap-siap. Siapakah aku? Aku tinggal di kota Listra. Ibuku bernama Yunike. Nenekku bernama Lois. Aku ikut Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Dan aku murid kesayangan Rasul Paulus. Wah, lumayan nih. Siapa aku? Wah. Sudah pernah di YouTube ya? Ayo, ikut ibadahnya enggak? Kalau rajin sekolah minggu, oke, yang lain nggak ada yang bisa. Kalau nggak bisa, kita lempar ke teman yang walaupun... Oh ya, Elvina memang belum dari tadi ya. Elvina, silakan. Timotius. Oke. Thank you. Oke. Hadiahnya ditunggu di rumah masing-masing ya. Langsung lupa tadi yang sudah live, langsung lupa kasih tahu. Oke. Terima kasih Lause juga, Lause semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join sampai akhir juga nih ya. Kita udah main game sama-sama, kita udah mendengarkan firman Tuhan juga. Tetap semangat, nanti kita juga minggu depan ketemu lagi ya di YouTube ya Lause ya. Iya, minggu depan. Sorry, untuk kelas Madya dan Pratama, minggu depan Zoom lagi ya, jam 10.30 ya. Nanti langsung kasih pengumuman. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih langsung Ibu. Terima kasih Lause Iva. Jelvin. Lause, jangan keluar dulu ya, Lause. Terima kasih. Yang boleh live ya, guru-guru jangan ya.
Oke, silakan Dr. Lesti. Ya. Bye bye, Alvina. Recordingnya sudah bisa dimatikan, Pin.